circle. Ada Badru yang sudah mulai melakukan tembakan menuju ke arah Toms kali ini menutup angle-nya dengan smoke. Belum terlihat sama sekali. Slayer juga bakal melakukan backup fire. Ini bakal menjadi penyelamatan tapi Toms tertangkap untuk yang kedua kalinya. Hands membalaskan dendamnya. Satu pick menuju ke arah tim Lovre. Toms terjatuh lagi. Dan lagi Slayer backup fire yang terlambat tapi Hands masih try hard untuk mendapatkan pemain-pemain Lovre yang lainnya. Ini bakal ditinggalkan. Siren Barrier sudah ketangkap juga. Ini bakal menjadikan tim Siren sedikit pincang di awal permainan kali ini ya. Dan kita bakal dari tim Alter Ego akan maju pelan-pelan, mereka bakal nebeng zona ketiga yang udah lumayan perih. Dengan jarak 700 meter menuju ke arah safe zone, ini jarak yang cukup jauh dan harus menggunakan kendaraan. Kalau Lovre galak, diselamatin. Terbalik, ini bisa jadi titik balik untuk tim Lovre. Toms bakal ditembak lagi, Lovre bakal lagi fire, Hands lumayan sekarat, perlu langsung melakukan healing juga kali ini. Kalau menurut gua, kalau gua jadi Alter Ego, gua bakal tinggalin perang ini, gua bakal rotasi ke arah yang lebih jauh lagi dan Toms bakal naik berhasil mendapatkan Hands membalaskan dendamnya lagi. Kedua player ini masih beradu tembak, Toms bakal muncul dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Backup fire yang terlambat dari Alter Ego hanya menyisakan 2 player kali ini. Smith berada di arah kiri sementara Badru masih berada di bagian high ground. Toms bakal naik sedikit ditembak dari 2 arah tapi masih ada backup fire dari arah Lovre-nya. Harus melakukan healing, sini Blue Zone yang menyakitkan, tidak terlalu bagus untuk melakukan fight yang lama di arah sini. Slayer harus melakukan backupnya, Toms harus healing terlebih dahulu dan ternyata Lovre bakal commit untuk melakukan fight. Badru sudah di-lock posisinya sementara Ozora bakal mengambil sisi ke arah Badrunya. Dia hanya butuh fokus menuju ke arah Smith tapi Hands langsung dipulangkan ke arah lobby. Slayer berhasil diamankan, Smith mendapatkan 1 tapi Badru akan langsung diambil jump shoot yang menuju ke arah Smith dan kali ini Ozora juga mulai naik dan berhasil di pick off. Flank yang gagal dari Ozora diamankan oleh Badru. Badru masih bisa bertahan sendirian. Kita bakal lihat di tim Lovre juga hanya misalkan Toms yang lagi melakukan revive juga ke teman-teman dia. Tapi dapatkah dia melakukan reset untuk teman-teman dia di mana kan itu easy lagi berusaha di revive. Sudah berhasil, healing sangat terbatas. Mereka perlu langsung menjaga area mereka dan Badru hampir mendapatkan anggota tambahan dari tim Lovre dan Slayer juga merangkak ke arah teman-teman dia. Badru akan kembali menunjukkan kemampuan dia healing luar zona kali ini, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara fight dengan tim-tim lain. Ya, tapi kalau tadi misalkan Ozora bisa ngedapetin Badru, ini fight udah selesai. Dan Slayer harus termakan oleh Blue Zone, karena ini Blue Zone yang keempat di match bakal segera muncul. Blue Zone ketiga sudah hilang, Blue Zone keempat bakal up untuk di match-nya dan Circle juga akan segera keluar. Tapi Badru masih intens untuk melakukan fight-nya dengan tim Lovre. Setup smoke terlebih dahulu, mereka mau kabur lewat mana? Mobilnya di bawah. Satu mobil wasit juga udah mulai meledak. Ini bakal menjadi mimpi buruk untuk Lovre dalam melakukan rotasi. Dia udah nggak punya first aid lagi. Hanya punya 4 bandage doang di tangannya tuh Easy. Ada bagi ya, dia mau kabur ada bagi. Masih bisa selamat ternyata. Tinggal modal beberapa bandage, kita bakal Badru akan gak coba nembak ke arah Toms. Dia masih galau, kali ini dia punya 1 first aid lagi. Bakal menyelamatkan Toms untuk sementara waktu, tapi zonanya 1,4 kilometer kali ini. 1,4 kilometer dan mengambil bagian perbukitan di sekitar Minas Del Valle-nya. Sementara live standingnya sudah mulai kejar-kejaran poin, Siren akan Toms ke balap lagi. Tinggal lagi playernya. Betul. Akankah Lovre ikut pulang? Toms pulang ke arah lobby. Itu menurut gua ya. Itu Easy pulang juga. Oh my god. Itu wasting time fight banget antara Alter Ego. Tapi DG Trix bakal ada free shoot dari Mas Gaga. Wow Trix. Mau kemana kamu nak? Tidak berhasil mendapatkan knock sama sekali. Angle shootnya sudah mulai tertutup. Walaupun mobil dari Trix sudah mulai berasap. Zuxi sebenarnya akan knock juga. Akan di finish kali ini atau dia akan bertahan. Sementara waktu kita bakal dari tim NFT. Sudah mensecure juga tengah-tengah circle ini. Area tengah circle banget, tinggal menjaga pergerakan tim-tim lain. Mereka bisa 2 titik berbeda. Iya, bahkan Pala Gimpe juga lagi fake trade flow dengan tim Dranix yang ada di arah lower ground-nya. Hampir kena. Hampir. Dan BTR masih bisa bertahan, smoke setup, mereka bakal rotasi. Dan lagi-lagi BTR bakal ketemu sama tim Aerowolf. Alien tempur terkena di battery Ryzen, gila! Move shoot yang bagus dari arah mobil, berhasil mendapatkan 1 tadi. Dan mobil sudah mulai terbakar, harus diparkirin, jangan sampai meledak. Dan Ryzen juga sudah mulai melakukan rotasi. Renaldre berada persis di belakang dari BTR. Mobil Ryzen juga sudah mulai berasap, harus digaspol teruskah atau dia harus berhenti terlebih dahulu karena bakal ditembakin sama tim Aerowolf. Renaldre berhasil mengamankan posisinya dan high ground position untuk NFT benar-benar perfect. Tapi Zuxi kenok lagi dan Siren Ray 2000 Siren eliminasi. Ini Siren banyak PR. Siren banyak PR untuk 3 round yang tersisa. Mereka butuh banget poin. Tapi untungnya Evos juga ikut usul, jadi mereka sedikit punya chance ya untuk tembus ke nilai besar. Tapi Onyx masih bertahan dan masih strong banget. Iya, karena NFT juga masih strong. Ini 3 tim yang saling mendoakan untuk underperform bagi musuhnya. Ya, Onyx underperform please, Evos underperform please, dan doanya itu bakal terus berlanjut sampai kita melihat 16 tim mana yang lolos. BTR sudah kehilangan 2 player mereka. Aerowolf pun dipulangkan di posisi ke-12. Renaldre, what happened man? Ini sumpah, ini gue sering banget ngerasa kejadian kayak gini di Miramar. Dan hanya di Miramar.
Iya, itu kayaknya emang mungkin terlalu cepat kena gundukan, knock. Mungkin. Dan kita bakal Luxi kali ini bakal ngintip juga dan Onyx bakal bersebelahan dengan tim Oh. BFD. Ini dia nih, fight untuk 16 besar. Betul, ini commit fight antara Onyx dan juga Bonafide. Siapapun yang menang bakal mengubah klasmen, sementara Onyx pendatang baru. Bonafide bakal melakukan defensif area mereka. Smoke setup sudah mulai keluar. KP mengontrol di bagian gudang dewanya, sementara Bonafide berada dalam dua setup. Dua setup dari Bonafide, sementara Onyx sudah mulai menyebar ke kanan dan ke kiri. Masih mencari informasi terlebih dahulu, lempar granat dan smoke untuk menutup angle shoot dari masing-masing tim. KP sudah mulai maju ke bagian depan, step sudah mulai terdengar, tapi Hitman menjaga dengan rapi di bagian dalam gudang dewanya. Betul, kita bakal lihat kali dari BFD seperti akan nge-lock dengan tim Onyx sementara waktu di ujung-ujung zona. Ini kompan yang sangat enak untuk menjaga ujung zona, jadi kedua tim ini nggak akan melepaskan area tersebut ya. Tapi Red juga lagi mengintai dari jarak ujung zonanya. Tapi Red gak bakal mengganggu pertarungan antara Onyx dan juga Bonafide karena kedua tim ini bakal tetap komit. Ini tinggal masalah informasinya doang. Satu knock ini bakal ngasih informasi dan ngebuat tim lain semakin tryhard untuk ngehabisin salah satunya antara Bonafide ataupun tim Onyx. Kita bakal lihat dari tim Onyx pelan-pelan bakal lemparin Gila, smoke ditutup untuk lagi. vision angle dari tim BFD. Bakal maju ke dalam dan Afirlo bakal kena pada waktu itu bakal dari Opinly menggunakan FPV mode untuk perang, tapi dia juga akan kena pada waktu. Onyx dalam bahaya depan satu ini juga dari seorang KP, tinggal last man standing kali bertahan melawan 3 anggota BFD dan Onyx akan pulang di posisi my god. posisi berapa nih? 10. Ke 10 dan ini malah ngebuat kejar-kejaran di papan tengah makin intens lagi dan makin sengit lagi. Onyx kali ini hanya mendapatkan berapa? 3-4 poin, 2 poin placement, 2 kill dia. Ya, mereka sedikit menjaga jaraknya dengan tim Siren, tapi masih ada 3 round lagi yang harus dilewatin. Trix, free shot dari arah Mas Gaga. NFT mendapatkan free point, tapi tiba-tiba Trix ada yang nge-backup langsung dari balik pohon. Tidak disadari oleh Mas Gaga. Harusnya bisa di-finish, tapi masih bisa diamankan. Itu harusnya masih bisa di-revive, tapi IOG sudah mulai terjegal. Liquid melihat pergerakan dari IOG, sudah mulai masuk dan membuka view-nya high ground dan lower ground. Untungnya masih ada satu bukit landai yang bisa menutup angle shoot dari kedua tim ini. Smoke juga menutup angle shoot dari kedua tim ini dan membuat kondisi semakin dramatis. Liquid kembali menuju ke bagian atap dan ada granat yang dilempar. F2R berusaha mendapatkan Liquid yang berada di atas bukit. Iya, kita bakal dari beta juga bakal langsung pindah menghindari kerusuhan dan akan mencari titik di mana mereka bisa nyayur dari tim-tim lain juga. Berapa peluru mulai mengenai juga anggota tim dari tim BTR yang tersisa dan kita bakal lihat dari tim IOG bakal menyusul ke arah NFT. Tembakan mulai terdengar, NFT mulai back off dikit-dikit pelan-pelan karena mereka hanya misalkan 3 player lagi. Dari Dranis kan dibakar tembak juga, tapi Omega bakal tumbang. Rocket di belakang lobby hanya misalkan 8 tim lagi dan BFD lagi-lagi bertahan dan sepertinya akan selamat juga mereka. Ya, dan ini semuanya juga harus bergerak. Bluton kelima dan Palagipe tertangkap. IOG mendapatkan satu pemain. Flippy berada di bukit dan langsung meninggalkan begitu saja. Liquid masih bersembunyi di balik smoke, sementara Fatur sudah mulai menuju ke dalam circle-nya walaupun harus menahan. Step terdengar, bakal ada free shot dari Noob, dari Liquid dan hampir mendapatkan satu. Udah dapat satu ternyata dan IOG pulang di posisi ke-7. Blue Zone yang sangat menyakitkan, membuat NFT kerepotan untuk masuk, tapi Liquid juga tertangkap. Tinggal Flippy kali yang akan bertahan melawan gempuran dari tim Dranix. Tapi kita bakal dari tim Geek ya, mereka lengkap dengan 4 anggota, mereka milih 4 kill juga di awal-awal, bakal coba menjaga area mereka. Di bawah mereka ada BFD, tapi harusnya masih cukup aman sementara waktu. Ya, ini bener-bener sulit banget. Dranix tadi sempat lolos dari tekanan yang diberikan sama NFT, karena kondisinya Dranix di lower ground, NFT di high ground, tapi ternyata NFT kena gangguan. What? Bubu ledakin diri sendiri. Ya, gue gak ngerti apa yang terjadi dengan Bubu. Dia meledakkan dirinya sendiri atau bomnya mantul dan ngebuat dia panik. Morph berada di arah yang berbeda lagi dan lagi. Strategi terpisah yang dilakukan oleh Morph untuk bermain di Miramar. Zabrol berada di bagian yang paling tinggi, sementara last man standing dari Bigetron, Luxi masih menutup dirinya dari smoke, tapi balik lagi tidak mungkin ada smoke tanpa ada penciptanya. Wadaw, tapping Asmara Renski-nya ke arah Dranix. Sangat bebas, ini cuma punya smoke yang bisa dijadikan cover. Tappingnya masuk dan memberikan image menuju ke arah Ryzen. Lyzer berhasil diamankan, Jexi mendapatkan korban berikutnya, tapi Floral berhasil mendapatkan Jexi. Ada tim lain yang mengganggu perang antara Morph dan juga tim Dranix. Geek Fam sudah mulai naik ke arah perbukitannya, bakal mengontrol sedikit di bagian kanan. Ini bakal sedikit sulit, step sudah mulai terdengar, tembakan juga sudah mulai terdengar. Kali ini Zabrol bakal sedikit turun ke arah bawah karena Geek Fam sudah mulai maju. Spray lagi menuju ke arah Jexi, langsung dipulangkan ke arah lobby. Floral memberikan poin tambahan untuk Geek Fam. Kita bakal lihat dari tim Geek Fam masih bertahan juga dengan total 5 kill, BFD dengan 7 kill, tapi rewind harus tersebut karena oleh seorang Luxi. Kita bakal lihat dari Flippy juga bakal bertahan menuju ke arah zona. Tapi kita bakal lihat di beberapa tim sudah mengisi dari tengah-tengah circle-nya, termasuk dari tim BTR, di mana kali ini kita bakal lihat
BTR masih fighting juga. BFD akan ke take down anggota mereka Jersey di belakang karena lobby. Menyisakan 2 anggota BFD masih aktif. Luxi masih mencari kill dari seorang Rewind. Menambah pundi-pundi poin mereka dan mungkin kita bakal lihat dari sini GigFam bisa secure WWCD kalau mereka bertahan dengan 4 anggota mereka. Ya harusnya karena Dranix udah nggak bisa bergerak lagi. Angle dari Mort benar-benar menutup rotasi yang dipunya sama tim Dranix. Sementara mereka harus bergerak masuk ke dalam circle. NFT hanya menyisakan Flippy juga itu butuh PR banget. Bakal di-spray dari arah atas. Flippy udah mulai ketahuan. Sekali ini Zabrol mengamankan bagian yang ditinggalkan oleh tim Bonafide. Hitman sendirian aja. Flippy sudah mulai tertangkap. Lengannya bakal kelihatan. Tapping dari Datmos hampir mendapat klasmen standing dari tim NFT. Floral sudah mulai kedengaran. Kali ini Datmos bakal membackup Floral di bagian atas. Morp masih menjaga jaraknya dengan tim GigFam. Tapi di bagian belakang ternyata masih ada menembak karena masih ada Luxi dari BTR. Betul, kita bakal Hitman juga bertahan di daerah tengah-tengah circle dengan kendaraan doang. Masih menjaga angle dia dan dia juga punya broken check. Tapi akan ditembak oleh seorang Zabrol yang memiliki angle shot yang cukup enak. Zulhak bakal men-take down Luxi dan memulangkan BTR di posisi kena pada game kali ini. Ya tapi ini jadi PR karena bakal ngebuka posisinya juga. Hitman dan Zulhak bertahan. Zabrol maju seorang diri. Rensky baru aja bergerak untuk melakukan backup karena Zabrolnya. Flippy masih berada di bagian atas. Yang gua takutin Mort bakal perang dengan Bonafide. Sementara Flippy ngerusuhin dari bagian atas. Itu dia, benar-benar kita bakal lihat dari tim Morph ya. Mereka lumayan terjepit juga karena mereka terpisah di 2 titik yang berbeda. Tapi BFD dan juga Flippy, mereka punya angle yang cukup enak. BFD punya tengah-tengah circle, Flippy punya high ground. Ya ini tinggal permasalahan fokusnya ke arah mana terlebih dahulu. Morphy juga sudah mulai bergerak sekarang bersembunyi di balik smoke. Bakal ada setup smoke tambahan. Zulhak di depan dia persis. Apakah Zulhak punya granat? Baku tembak sudah mulai terjadi dan Mozart berhasil mendapatkan Mercy. Satu pemain Morph tumbang lagi. Hanya menyisakan 2 player aktif dan Cryzen di pick. Zabrol mengontrol bagian kanan terlebih dahulu dan sedikit memberikan tekanan ke arah tim Dranix. Last man standing bakal muncul kali ini. Cukup banyak tim sudah mulai pincang. Bahkan NFT dan juga Dranix hanya menyisakan 1 pemain mereka. Mozart sudah mulai terdengar kali ini. Zabrol bakal aware dengan area tembakan di belakangnya. Mozart dipulangkan karena lobby. 3 tim tersisa 1 lawan 1 kali ini antara GigFam dan juga Morph. Kita bakal kali ini Oh, dari 2 lawan Gig 1 dong. punya 1 anggota tambahan, tapi dia harus nge-revive terlebih dahulu. Kita bakal Zabrol bertahan sendirian solo squad melawan 2 player dari tim GigFam. Zabrol sepertinya belum tahu posisi dari tim GigFam ya. Dia bakal gerakin mobil, memastikan dia punya cover yang enak dulu, tapi mereka berada ujung ke ujung. Dan apakah kita bakal mengakhiri di circle ke-6 kembali nih, Pas? Ya, ini tinggal permasalahan Zabrol bisa nge-clutch atau enggak. Karena melawan 2 orang, kalau mereka melakukan push dari 2 angle yang berbeda, Zabrol bakal pusing banget untuk melakukan bantingan recoilnya dia. Betul, dan ini baru circle ke-6 tapi udah rata semua, Pas. Ya, ini bakal menjadi game yang sangat cepat, 25 menit masih dalam circle yang ke-6, bahkan Blue Zone ke-6 juga belum bergerak. Masih cukup banyak area yang bisa di setup untuk GigFam. Bubu dan juga Morphy harus fokus dan harus mengetahui di manakah Zabrol berada. Last man standing. Ya, Ini masih... sama-sama tahu nih, dari tim GigFam tahu bahwa tinggal 1 player lagi tersisa. Tapi dari Zabrol, ini masih gambling antara 1-1-1 atau 1 lawan 2. Iya, itu dia. Tapi dia kali ini bakal bermain dengan sangat hati-hati dan bermodalkan 1 forting yang cukup baik. Dia punya angle of surprise. Tapi GigFam dia ngedapetin 1 reset armor dan juga helm di bagian supply-nya. Nggak Tapi nggak diambil karena dia pengen nge-enin ini sekarang juga. Sudah mulai maju, Jerami sudah mulai dikontrol. Zabrol sedikit bermain TPP spray AKM berhasil mendapatkan 1. Hanya menyisakan Bubu seorang saja. Dia bakal mengambil angle shake-nya kah? Atau bakal dilempar granat ke Zabrol di end begitu saja. Ada sedikit shoulder pick dari Bubu yang hampir mendapatkan Zabrol. Sama-sama melakukan shoulder pick dan untungnya mobilnya sudah mulai meledak. 1 mobil bakal dipakai untuk bersembunyi sementara Zabrol. Oh, mau diajak main panci? Panci gak? Panci gak nih? Ayo Pak, nggak mau panci ternyata. Masih ada open fire dari Bubunya. Bermain 1 lawan 1 flow. Betting, yang mana kira-kira? Ini dia nih. Gua GigFam deh. Lo GigFam, oke. Gue nggak boleh sama, berarti gue bakal pilih Morph Team. Kita lihat nih kali ini. Kita bakal lihat. Biru atau oranye? Ini bisa dikasih backsound cowboy gitu nggak sih? Di sisi biru, Oke, kita... GigFam, Bubu. Dan di sisi orange, Morph Team. Kita bakal melihat pergerakan mereka. Sepertinya ring ini akan semakin panas ketika Blue Zone mulai mengecil kembali dan circle ke-8 bakal muncul. Betul, pertandingan ini akan berlangsung sepanjang 2 ronde saja. Betul? Dengan durasi 60 detik per ronde. Betul, dan ini akan menjadi 1 menit terakhir bagi kedua player ini. Siapakah yang bakal mendapatkan chicken di Miramar? Pertandingan dimulai. Teng, teng, teng. Teng, teng. Oke, Flo, kita bakal melihat kali ini Zabrol mengambil di bagian jeraminya, sementara Bubu berada di bagian shake-nya. Siapa yang bakal mendapatkan chicken dinner kali ini, Flo? Kita bakal dari Zabrol masih menggunakan pergerakan yang lincah untuk menghindari Bubu. Tapi Bubu bermain sangat defensif kali ini. Gak mau keluar dari sisi dia. Ya, bersama-sama Zabrol juga sedang membaca doa dan berusaha berdoa supaya Bubu keluar terlebih dahulu. Tapi ternyata dari ring masih ditunggu untuk makin panas lagi oleh kedua player. Kita bakal lihat apakah pertarungan kali ini akan dimenangkan oleh GigFam atau Morph. Ya, sementara kali ini antara Morph akan menghadapi sponsornya sendiri. Ini akan terjadi antara Morph dan juga sponsornya, Bubu atau Morph yang bakal bertahan lebih lama lagi. Bener juga ya? Ya, betul.
Kita bakal ini kedua tim Ini masih bersabar. antara Morp kehilangan sponsornya atau Bubu yang akan memperkuat kontraknya dengan Morp. Kita bakal melihat sesaat lagi kali ini. Sementara burung Falcon dari Zabrol masih terbang bebas di pundaknya. Tidak memberikan bantuan sama sekali, Flo. Betul banget, dari orang keduanya nggak boleh dibantu ya. Ya, tidak mau dibantu. Tapi Bubu sepertinya tidak punya burung di bahunya. Ini akan sedikit menjadi angle 2 lawan 1 sepertinya. Betul, kecuali Bubu nembak duluan burung dari Zabrol. Apa nggak lebih baik kita suruh sweet aja? Gimana kalau kita suruh Fair, sweet aja? fair. Fair. Ayo, Bubu, gunting. And Zabrol, yeah. Lo jadi Bubu ya? Ya udah, Lo gue jadi jadi Bubu, gue jadi Zabrol. Dona hitung 1, 2, 3, hitungan ketiga, gunting batu kertas sebutin, oke? Oke. Gunting! Atas. Iya, gue menang. Berarti ini Morp yang bakal menang. Ini Morp yang bakal mendapatkan chicken dinner untuk... Zabrol sudah mulai bergerak. Free fire sedikit, free fire sedikit. Sudah Antara sabar Zabrol kali ini. atau Bubu sudah mulai maju. Nang ning, nang ning, nung. Ih, sama-sama main kucing-kucingan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini bakal menjadi momen yang sangat mengemaskan. Saling bermain kucing-kucingan. Jamsud yang gagal kali ini bakal langsung dispersi begitu aja. Sama-sama memberikan damage. Belum ada yang berhasil disingkirkan menuju ke arah lobby. Siapa yang bakal mendapatkan chickennya? Lompat Jamsud lagi dan Zabrol berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk tim Morp. Gunting batu kertas yang sukses antara gua dan Flo. Bener ternyata ya? Bener loh, ternyata loh. Bener loh. Gunting